Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Fitriani dengan NIM C1 F018020 Prodi Ekonomi Islam R06. Di sini saya akan menjelaskan materi akuntansi syariah yang berkaitan dengan makna Islam, dasar-dasar ajaran Islam, hukum Islam, klasifikasi hukum Islam, sasaran hukum Islam, dan tujuan syariah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang makna Islam. Islam merupakan asal kata aslama yaslimu Islam, yang artinya berserah diri dan kedamaian. Lebih lanjut, Islam berarti agama yang damai dengan berserah diri kepada Allah yang Maha Kuasa, dan orang yang menganut agama Islam disebut Muslim. Islam merupakan agama satu-satunya yang diterima oleh Allah sebagai jaminan mutu untuk umat yang mau menerima Islam sebagai agamanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya, agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam, tidak berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Kemudian makna Islam itu ada 4. Makna Islam menurut bahasa, makna Islam menurut hadis, menurut Al-Quran, dan makna Islam menurut ulama dan tokoh Islam. Dasar-dasar ajaran Islam. Dasar-dasar ajaran Islam adalah garis besar atau rancangan Islam yang sifatnya mendasar. Dan ajaran Islam ialah sekumpulan pesan ketuhanan yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk perjalanan hidupnya semenjak lahir hingga mati. Konsep dasar Islam yaitu iman, Islam, dan ihsan. Ketiga konsep ini didasarkan kepada hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada dasar-dasar ajaran Islam yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya, dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Sumber hukum Islam yaitu ada Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Tujuan hukum Islam. Secara umum, bahwa tujuan Islam sering dirumuskan sebagai kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak. Hal itu dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah ataupun menolak yang mudarat, yaitu sesuatu hal yang tidak berguna bagi kehidupan dan kehidupan. Dengan kata lain, bahwa tujuan hukum Islam memiliki makna lain yaitu bagi kemaslahatan hidup manusia, baik rohani ataupun jasmani, individual dan sosial. Seorang tokoh Islam yang bernama Abu Ishaq Al-Staibi telah merumuskan 5 tujuan hukum Islam yaitu agama, yaitu yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama karena agama merupakan pedoman hidup manusia. Kemudian ada jiwa, merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga yaitu ada akal, merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakan akal, manusia akan berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Kemudian ada keturunan, yaitu yang bertujuan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan umat manusia dapat diteruskan. Terakhir ada harta, merupakan tujuan hukum Islam yang terakhir yang merupakan pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Klasifikasi hukum Islam. Hukum taklifi atau klasifikasi dalam Islam terbagi menjadi 5, yaitu wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh. Wajib atau bahasa istilahnya yaitu fardu. Wajib adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan, ia mendapat pahala, dan apabila ia tinggalkan, ia mendapat dosa. Kemudian ada haram. Haram adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila ia kerjakan, ia mendapat dosa. Apabila ia tinggalkan, ia mendapat pahala. Kemudian ada sunnah.
Sunnah adalah amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan, ia mendapat pahala, dan apabila ia tinggalkan, ia tidak mendapat dosa. Kemudian ada makruh. Makruh hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan, ia tidak mendapat dosa, dan apabila ditinggalkan, ia mendapat pahala. Kemudian ada mubah. Mubah adalah hukum amalan yang dibebankan kepada mukallaf. Apabila dikerjakan atau meninggalkan, dia tidak mendapat pahala ataupun dosa. Kemudian ada sasaran hukum Islam. Pertama, sasaran hukum Islam yaitu penyucian jiwa, yang mana yakni seorang Islam menjadi sumber kebaikan, bukan sumber keburukan. Hal ini ditempuh dalam berbagai bentuk ibadah yang intinya adalah membersihkan jiwa dari kotor-kotoran atau penyakit dengki, kemudian memperkokoh kesetiakawanan sosial. Misalnya dalam ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Kemudian sasaran yang kedua yaitu menegakkan keadilan dalam masyarakat muslim maupun non-muslim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sesekali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk melakukan tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Terakhir ada sasaran ketiga, yaitu kemaslahatan. Kemaslahatan ini merupakan tujuan puncak yang hendak dicapai. Maslahah Islamiyah yang diwujudkan melalui hukum Islam dan ditetapkan berdasarkan nas-nas agama adalah maslahah hakiki. Kemudian terakhir ada tujuan syariah. Secara umum, maksud tujuan diturunkan syariat Islam adalah untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemudaratan dalam kehidupan umat manusia. Konsep ini dikenal dengan sebutan maqasid syariah. Maqasid syariah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai logis bagi rumusan suatu kaum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia. Terima kasih, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.